ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا لا نبي ورسوله بعده قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا سهلا. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah pada kesempatan terpunika Allah tasih paring kenikmatan dumateng kula sami supados ngrawuhi pengaosan wonten ing wekdal terpunika sedaya saged kelampahan kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih salam sholawat kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng Bapak, Ibu-ibu ingkang insyaallah dipunmuliakan Allah insyaallah. Pripun kabar? Sehat ya? Sehat ya? Lancar. Allahumma amin. Ya. Dumateng Bapak, Ibu-ibu ingkang insyaallah dipunmuliakan Allah insyaallah. Badhe kula paringi kisah menika kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu gadah bapak namanya sinten, Pak? Bapaknya Nabi Sulaiman. Bapaknya Nabi Sulaiman itu juga seorang nabi. Bapaknya Nabi Sulaiman itu namanya Nabi Daud. Berapa istrinya Nabi Daud? Istrinya Nabi Daud dipun sebutan Al-Quran di menika 99. Ya. Garwane namung 99. Garwane jenengan pinten, Pak? Setunggal kan nambah rawani. Tapi Nabi Sulaiman, Nabi Daud niki garwane 99. Dan ketika itu Nabi Daud pernah berdoa kepada Allah supados diparingi putra ingkang saleh. Akhirnya permintaannya Nabi Daud dipun kabulaken kalian Allah. Di antara bentuk pengkabulannya nggih menika Allah paringi putra sing jenenge Sulaiman. Baik. Berarti ngeten, yen Nabi Daud niku wong sugih, orangnya sugih bergedu. Berarti kan Nabi Daud itu orang sekedar sugih, Pak. Bayangkan mihrabnya Nabi Daud saja, tempat ibadah Nabi Daud niku sik jaga pinten, Pak? Salasuna alfan min junudi, 30.000 militer. Sik jaga musolane tempate ibadah Nabi Daud niku oke pinten? 30.000 militer. Jenengan jaga pinten? Betul. Saya calon lari saya kejar. Nabi Daud ini saya jago omai, saya jago tempat mihrabnya saja itu 30.000 militer. Bukan cuma itu saja. Nabi Daud niki juga banyak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mau saya kisahkan tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Daud, tentang Nabi. Nah, singkat cerita, Nabi Daud ini berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Berdoain apa? Supados diparingi putra ingkang saleh. Jenengan Pak, donga bar salat diparingi putra ingkang saleh. Napa mboten? Setiap pada salat alhamdulillah. Ya. Berarti aja lali, Pak. Duwe anak iki ora dokon gedhe kita dikon duit ngoten lho. Putra niku nggih kita punya tugas napa? Supados didoakan putra kula wau napa besok menjadi anak yang soleh utawi solehah. Nabi Daud itu, Pak, meskipun seorang nabi berdoa kepada Allah agar dikaruniai Allah agar mengkaruniakan kepada beliau napa anak ingkang soleh. Akhirnya Allah kabulkan. Napa anak soleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu, Pak, sugihnya, Pak. Subhanallah, dipun riwayatkan sampai napa
Beliau ini punya istana seistanane ranek sing ngembari. Ya. Istanane itu dua istana sampai istana ranek sing ngembari al ummatu min qabl wa ba'd. Umat sebelum Nabi Sulaiman dan umat setelah Nabi Sulaiman orang ini seiso bakal iso bangun istana istanane itu kaya istanane Nabi Sulaiman. Nih, Pak, meskipun seorang nabi, Allah itu ya pernah menguji Nabi Sulaiman. Yang maksud kisahnya adalah tentang kisahnya kisahnya Nabi Sulaiman ini pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipun uji apa? Dipun sebatakan dalam surat Shad. Nanti bisa dibuka ya, surat Shad ayat 34 dan selanjutnya. Allah menyatakan walaqad fatanna Sulaiman, dan kami telah menguji Nabi Sulaiman. Ujiannya apa Pak Nabi Sulaiman? Ibtalainahu bisabin malihi wa dzalika litazawwaja bi imra'atin hawaha wa kana ta'budu syuna bidan min ghairi ilmi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman niki Allah uji nikah dengan seorang wanita sing ayu. Bojone jenengan ayu bener. Ayu menurut jenengan. Dan ayu itu boten kudu rupa wae. Ning atine sing penting. Ning yen iso ayu ya rupa ya atine. Kira-kira bojo ki awet sing ayu rupane napa sing elek rupane, Pak? Tilosne, Pak. Bojo kuwi ayu. Mungkin niku paling bertahan cuma sekitar 20 tahun, Pak. Jadi nikah umur 26, umur 9 tahun, kuwi bertahan ayu sampai umur 45 tahun. Bar 45 tahun kali ketemu napa? Elek. Kenapa elek, Pak? Kulite wis keriput. Ya ben cantik yen ukuran wedok-wedok, saiki kulite wis keriput yen arep ukuran mandar kaya nyibloro. Kaya ketatap tiang listrik. Ning yen bojo elek terusne, Pak. Kuwi dari dinikahi sampai mati ya tetep elek. Dadi mandar cintane luar dalam. Kira Pak? Dadi pas dinikahi yo elek cinta. Sampai tua akhirnya tetap cinta. Nah, Nabi Sulaiman niki pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan seorang wanita yang dia itu cantik. Dan dia bojone, Pak, kuwi menyatakan sadine, Pak, menyatakan beriman kepada Allah sadine ngoten. Ning, Pak, perlu diketahui bojone Nabi Sulaiman siji. Nabi Sulaiman bojone pinten, Pak? Total bojone niku enten sing ngendikaken sekitar 100. Ojo lalah, Pak. Niki napa? Bojone Nabi Sulaiman niku sekitar 100. Di istrinya, Pak. Di antara istrinya Nabi Sulaiman niku dipun ngendikaken apa? Ing mriki dipun ngendikaken Nabi Sulaiman itu pernah menikah dengan seorang wanita. Ning wanita niku kalau ternyata meskipun ngaku beriman kepada Allah, baik sering ibadah nyembah patung. Ta'budul asnam min ghairi ilmihi. Dia menyembah patung, tetapi ketika menyembah patung itu Nabi Sulaiman tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Orang ngerti bojo kuwi bakne wong musyrik, wong kafir. Ngoten ya. Kan kadang enten tipe mertua, tipe mantu niku. Salate yen pas diwaski mertua. Bener, Pak? Pas rane mertuane ora salat. Ngene. Utawa salate pas ketemu bojone. Pas rane bojone ora tahu salat. Atau jamaahe kuwi yen pas ning omah mertuane. Nek pas ning omah mertuane blas ora tahu jamaah, ora tahu sapa masjid. Dek wingi iki toko kula tentu Curulo, daerah Ler. Niku napa? Sajeke urip ora tau nyang masjid, lah kok pas mati niku disolatke nang jero masjid. Ya ora apa-apa asline, makanya dia sebenarnya salat, cuma ora tau sapa masjid. Sasuwene ngono jarene ora pernah ngidak sikile nyang masjid. Lah kok pas meninggal disolatke nang jero masjid. Enek masyarakat sing culuk ngoten niku. Ngoten ya. Nah, Nabi Sulaiman
niki bojone di antara salah satu bojone bare nyembah patung. Wa kana malikuhum fi khatamihi. Kemudian Nabi Sulaiman ini pernah ngeten. Dua cincin. Jadi ciri-ciri Nabi Sulaiman itu dua cincin yang ini, Pak. Jadi dia itu dua cincin. Fanaza'u, suatu kali Nabi Sulaiman ini pernah mau nyanggisi, Pak. Fanaza'u, cincinnya itu dilepas. Ya. Aina iradatul khala wa wada'a al-maratil mas bil aminah. Kemudian cincinnya itu diberikan kepada salah satu istrinya yang namanya Aminah, disebutkan apa? Cincinnya dicopot kaki Aminah. Duk aku arepnya jero apa? WCC. Tolong cincinku bawa desa. Nah, mungkin terus mungkin Mas bojone niki kalau wau, mungkin cincinnya niki kalau wau jadi cekel. Mungkin pas Nabi Sulaiman yang jero omah mbok ditaruh nek dhuwur meja apa ora mungkin dibawa terus ngoten apa? Gitu, mungkin didorong dan pundi ngoten. Nah, terus apa? Yang terjadi ada saat ini kebiasaan Nabi Sulaiman itu memang kalau masuknya kamar mandi cincinnya dilepas. Kayak Rasulullah nih, Rasulullah itu gak ada cincin. Nabi Muhammad itu tulisannya kayak kalimat syahadat nih, cincinnya itu. Jadi Rasulullah kalau yang jero kamar mandi cincinnya dilepas. Nabi Sulaiman ini cincin kalau masuk kamar mandi cincinnya dilepas. Fajah jiniyun ning pas bahasane yo takdiri Allah delalah bahasa Jawa ning ngoten. Pas Nabi Sulaiman yang jero kamar mandi enek jin, Pak. Nggih. Jenengan Mas pernah masih jin ya? Pengen masih ya? Bapak Zalo ya. Beliau ini Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman yang jero kamar mandi enek jin. Ini niku nyamar wajah persis Nabi Sulaiman. Maksudnya wajah persis kaya Nabi Sulaiman Pak Akodahu minna. Akhirnya apa? Pas wong yang jero WC Nabi Sulaiman apa? Wau nyedaki bojone Sulaiman sallallahu Aminah kalau wau. Nduk cincinku mau dikeke terus dipakai Nabi Sulaiman. Nah, terus apa? Falqaina ala kursi jasada. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman ini kan kaya raja. Jadi yang baru cincin ini duduk kayak nek kursi singgasana ngoten ya. Dikelilingi mungkin para istri-istrinya, mungkin para pembantunya, para pegawainya, para dan lain sebagainya. Itu nawa jinnya kalau mau bareng cincin, terus linggih nek kursine Sulaiman. Jasate itu linggih nek kursine Sulaiman. Bojo-bojone ya mungkin ya do kumpul kemudian yo melayani apa jinnya kalau ya makanan nih, minuman dan lain sebagainya. Padahal bojone aslinya jene jero WC ya. Wa dzalika jinniyun bahwa sakrun. Au ghairu ada sing jenenge jin kalau sakr. Enek sing jenenge ngoten. Ning enek ulama sing ngendikan jenenge jin kalau liyane. Ngoten. Terus jala sa'ala kursi Sulaiman wa akabat alaihi tayru wa ghairuha wa kharajan. Akhirnya nawa ketika jin kalau ligine kok sing sampe Sulaiman akafat alaihi tayr enek burung itu sih mendekatnya. Kan Nabi Sulaiman dikai kelebihan apa? Iso ngomong kali kewan. Nggih, iso ngomong kali kewan. Ketika itu ada juga kewan sing cedak manuk kok. Terus wa ghaiya dan selain enek burung ya enek liyane ngoten. Terus Bakharaja Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman metu ke WC. Terus napa? Fil ghairi hayatihi. Tapi dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Fara'ahu ala. Kemudian dia melihat loh. Sapa sing dibekai? Kan ngoten, Pak. Sehingga nek kursi ini Nabi Sulaiman. Sing Nabi Sulaiman metu saka WC. Ana Sulaiman. Terus ngatakan, "Aku Sulaiman." Tapi nawa ciri-cirine Sulaiman kuwi yang linggihne nggo singgasanane ngangge apa? Cincin. Nggih. Terus pas aku Sulaiman. Padahal wong sing nek kono masih lah kan sing linggihne nggo singgasana. Akhirnya ditonton, Pak. Ngene ya cincin pundi ngoten iki. Akhirnya ngene Sulaiman sing asli ora enek nawa. Cincinnya ora enek, sebabnya cincinnya dienggo nawa. Dipakai oleh jin tadi ya. Akhirnya kemudian apa?
Kemudian Sulaiman mungkin keluar, kan diusir Pak, diusir sama orang yang berada di istananya itu, diusir. Terus Roja Sulaiman ila malik ibadah. Setelah itu Sulaiman iso mulih neh nyanggon jero istanane itu setelah beberapa hari Pak. Setelah beberapa hari dia duduk di luar, ya mungkin dia caranya iso mendapatkan kembali cincinnya itu. Beliau kan meskipun jin kalau wau, dia itu gambarin wajah Sulaiman. Ini kan dia tidak bisa dialog dengan para binatang, you know that. Iso ngomong asli adalah Sulaiman asli. Makanya ketika Sulaiman asli tadi metu, setelah beberapa hari dia bisa bisa masuk istananya dan bisa mendapatkan kembali cincinnya. Fala bisa wajah salah kursi. Kemudian dia memakai cincinnya kembali, kemudian dia bisa duduk di atas kursinya. Jinnya akhirnya ketahuan yang dia itu adalah jin nyamar jadi Nabi Sulaiman. Setelah itu Pak, beliau lagi sakit. Bakne enek seluwi Pak. Allah Ta'ala. Kan tadinya kayak seorang wong guguran Pak. Kaya seakan-akan kekuasaane ora ene iso ngruntuhke. Kaya aku iki paling ora ene iso, tidak ada yang bisa menandingi saya. Tapi karena perasaan yang luar biasa itu menyelimuti Nabi Sulaiman, akhirnya Allah uji dengan datangnya Sulaiman yang mengaku sebagai Sulaiman. Jadi Allah uji dengan jin yang nyamar jadi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman bertobat. Beliau mengatakan Rabbi firli habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Kemudian ya Allah, saya bertobat kepadamu, saya bermohon ampun kepadamu. Dan beliau setelah mohon perlindungan kepada Allah, beliau mengatakan lagi maknanya, ya Allah, habli mulkan, ya Allah berikan saya kerajaan. Hebat loh ya. Paman jenengan ono galuk ngene iki saiki seneng banget. Nabi Sulaiman itu selain jalan langsung dikaikan. Ya Allah, beliau mengatakan habli mulkan, berikan saya kerajaan layak bagi yang kerajaan itu tidak pernah diberikan kepada seorang pun, tidak diberikan kepada seorang pun mimpi setelah saya. Jadi seiso bangun kerajaan koyo ngene iki Gur aku. Seiso mimpi itu cuma aku. Pamanjat ni mimpillahi innaka antal wahhab. Maka barang siapa yang Allah beri petunjuk, pamanjatihi mimpillahi, maka siapakah yang bisa memberikan petunjuk Subhanahu wa taala, innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau wahai Allah Maha Pemberi. Jadi Nabi Sulaiman dua karakter yang jalurnya Allah orang berjujukan. Nih beliau yang memuji Allah. Kenapa ya? Jadi Pak, yang awal di jalurnya Gusti Allah, ojo langsung jujur. Jujur itu rezeki kok surat. Ya Allah, rezeki itu ben lancar. Itu kan jujur Pak. You know that? Ning Nabi Sulaiman ini memuji dulu Allah. Zikir memuji Allah, Rabbi firli innaka antal wahhab, mau aku beri ya Allah dan sebagainya. Terus juga yang Allah. Kayak jenengan arep dhisik pas pengalaman arep lamar calon bojone ini kali Pak. Langsung jujuk yang Pak Ayo. Gitu kan? Pak, bujuk anak tak Pak itu orang kan langsung bener kan? Gitu kan? Paling enggak ya cedak yang calon itu mbok wedok sih, baru kita cocok lagi nembungnya keluarga bapak kau yo ora durung tok. Gitu kan Pak? Rakitan gowo buloteh, rakitan gowo buah-buahan, rakitan sithik tiga wake ngoten ya. Nah, setelah itu apa? Allah ternyata ngabulke permintaan Nabi Sulaiman. Subhanallah. Allah ngabulke permintaan Nabi Sulaiman. Ora go kerajaan sing dikeki Nabi Sulaiman. Jadi kerajaan sing diminta Nabi Sulaiman tadi wujudnya ora go bangunan. Sampai Allah ya kan fasakhorna lahu ari tajri bi amri rohan lanina haitsu asya. Allah ngendikaken, ini tafsir ya, saya baca buku tafsir. Diperkatakan apa? Kemudian kata, kami berikan kepada kamu wahai Sulaiman, rih itu apa? Angin sepoi-sepoi, ya, angin tajri bil amri, yang angin itu bisa berjalan sesuai permintaan Sulaiman. Contoh kata apa? Mungkin aku harus ingin sholat di ngarep Masjidil Haram, bahwa aku nyamber ngarep Masjidil Haram, langsung, wih, tekono, ketika macring. Neng
Masjidil Haram. Itu sama tiga ingat itu. Dan anginnya itu adalah rukoan lain. Anginnya itu sangat lembut, sepoi, hai suasho. Kemana saja Sulaiman pengen, angin tadi iso ngepo jeruke Sulaiman. Contohnya tadi, wah ini adem, ini tolong ademnya adem yang menyejukkan, langsung ganti, langsung malah gitu. Itu nama Allah ngei kelebihan kepada Sulaiman. Ini kumaha Pak? Sampai nawa asyayatin kullabana. Allah itu paring kepada Nabi Sulaiman itu setan, jin-jin itu nawa. Jinnya itu adalah jin bana. Bana itu tukang apa sih? Tukang bangunan gitu. Jadi Allah itu paring kepada Nabi Sulaiman itu jin. Ning jinnya itu adalah jin tukang. Kalau apa ya? Kunain yakni al-abniyah al-ajibah. Sik nanti dia pekerjaannya apa? Akan bangun istana yang sangat megah sesuai dengan permintaannya Nabi Sulaiman. Ya, bangunkan 99 kubah berikut candinya dan sebagainya lengkap. Langsung jin itu kerja mungkin sekitar 1 juta jin itu surat dalam waktu mungkin berapa detik atau menit atau jam itu langsung jadi. Pauna wae dia rasa dadak kerja ngoten ya. Bener ya, rasa nyicil tuku pasir se, tuku semen se, tuku nawa, wes sise dadak titip yang mentong terus. Kula padhe jenengan jenengan nggih, kula titip semen nggih 20 sak jenengan kula bangun gentenan. Oh ya nggih monggo. Padhe jenengan jenengan nggih, kula titip pasir nggih sak rit. Nggih lho, jenengan dhewe. Nabi Sulaiman ini jumlahnya yang banyak, yang jin tadi dia bisa berubah, dia bisa membangunkan bangunan yang sangat megah sesuai dengan permintaannya Nabi Sulaiman. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Terus fil bahri yastaqiru lu'lu. Bahkan sampai selain dikai jin, seiso bangun Pak. Allah juga maringi syair wa ghawash. Ghawash itu jin ning iso nyelam yang jero lautan. Nyelomi ora golek iwak, yang golek iwak wae enteng. Nyelam yang jero lautan golek permata. Tugas jin kalau silakan 1 miliar jin. Misalnya nih Pak. Yang jero carikan saya permata sebaik-baiknya. Langsung nyoblong yang ke dalam lautan, bobok langsung sejenenge permata. Ghawasul fil bahri yastakhrijul lu'lu. Itu adalah tugasnya menyelam di dasar lautan kemudian mencari al-lu'lu, permata. Itu sama. Wa akharina minhum muqarrinina masdudina fil asfar. Maknanya ini adalah beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah Allah kayak kelebihan saya tadi Pak, Allah pun juga masih menghentikan kata hadza atauna man. Ini semua adalah pemberian kami kepada kamu. Maknanya hadza atauna. Terus fa'lun ati minhu maka yen kowe gelem kayak ono sapa wae sing senengi sesuai dengan keinginanmu. Misalnya kata, aku Pak Karjo kan di rumah misalnya. Aku tak pengen gawe dia rumah, tak perintahke 100 jin bangunkan dia rumah. Teman-teman. Ini Allah mengizinkan. Nggih. 100 jin tolong bangunkan rumah. Misalnya ini Allah mengizinkan untuk itu. Terus Allah amsik atau tahan rasa bukai ora apa. Allah sampe kata. Arep bukai boleh, orang bukai boleh, ada atau bil ghairi hisab. Semua yang kamu lakukan besok tidak akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah sedikit wa innahu lahu indana lazul wa husna ma'ab. Dan Allah pun bahkan menjanjikan bahwa uripene dunya mulya. Betul ya? Sulaiman itu Allah menjanjikan di akhirat besok menjadikan innahu lahu indana besok dia Sulaiman pas nek sisi kuning alam akhirat la zulfa, dia akan menjadi orang yang tinggi dimuliakan wa husna dan tempat tinggalnya adalah
adalah sebaik-baik tempat tinggal. Tempat kembalinya besok di akhirat itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Ini adalah Sulaiman, sedikit dari kisah perjalanannya Nabi Sulaiman. Makanya di sini sebagai perenungan bagi kita, kenapa Nabi Sulaiman, Nabi Daud tadi ya, jalur kok langsung dikabulkan? Karena hati dan pikirannya itu dekat kepada Allah SWT, sehingga apa yang diminta itu Allah kabulkan. Di luar itu dia termasuk salah satu dari hamba pilihannya Allah SWT. Sehingga secara otomatis dia pun sangat disayangi oleh Allah SWT. Termasuk Nabi Daud bapaknya itu disayangi oleh Allah SWT. Dan lain sebagainya. Kata Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit saged paring ilmu dumateng kula sami pilih para rasul dulu itu mereka diberi kelebihan karena memang mereka adalah makhluknya Allah yang pilihan, dan karena mereka adalah para nabi dan rasul, tentunya mendapat kelebihan di sisi Allah SWT. Makanya kita yang masih sekarang ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah, menjadi hamba yang soleh. Kemudian mudah-mudahan setiap apa yang kita minta Allah pun juga mengabulkannya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.